Buddhaya. Jadi pada malam hari ini kita akan belajar bersama ya. Belajar bersama. Kemarin Bante dimintain tema. Jadi Bante kasih tema menguntungkan dan tidak menguntungkan. Jadi saudara-saudara sekalian, mungkin tema ini adalah tema yang sederhana, tetapi di dalam agama Buddha itu sesungguhnya apa yang disabdakan oleh Sang Buddha itu harus menjadi cermin bagi kita, harus menjadi refleksi untuk diri kita. Nah, nanti kita akan bahas apa saja yang menguntungkan dan apa yang tidak menguntungkan. Jadi kita akan mengkaji menguntungkan dan tidak menguntungkan ini. Yang pertama adalah dalam perspektif kehidupan saat ini. Yang kemudian kita akan kaji dalam perspektif spiritual ya. Jadi masa kini dan spiritual. Kalau kita membahas menguntungkan dan tidak menguntungkan di era saat ini, kira-kira saudara-saudara ya, kalau ditanya apa saja yang menguntungkan di era kehidupan saat ini dan apa saja yang tidak menguntungkan di saat sekarang ini, yang menguntungkan apa? Saat ini, masa pandemi ini, ada nggak sih yang menguntungkan? Apa? Deposito. Gimana itu contohnya? Oh, nanam tabungan dapat bunganya. Ya. Terus ada lagi nggak yang menguntungkan? Apa menguntungkannya? Jadi menguntungkan ini tidak hanya kita berbicara masalah materi, non materi juga bisa. Apa saja yang menguntungkan di masa pandemi saat ini? Ini yang sekolah-sekolah ini. Dulu kalau sekolah tiap hari capek gitu ya, pengennya libur ya. Sekarang kan libur panjang ya kan, bener kan? Nah, ini menguntungkan Bante. Saya sekarang liburnya panjang ya, di rumah terus. Dulu saat sekolah mau di rumah saja susah. Ini menguntungkan. Menguntungkan nggak? Menguntungkan kalau dalam sudut pandang pengen di rumah. Tapi sisi yang tidak menguntungkannya juga ada. Biasa kita kalau liburan bisa kemana-mana, bisa keluar kota, keluar negeri ya, bisa kumpul sama teman-teman. Sekarang harus dibatasi ya. Puja bakti saja dulu biasanya duduknya rapat-rapat. Sekarang harus disilang-silang ya. Kita jaga jarak. Nah, ini yang tidak menguntungkannya ya. Jadi dalam hal ini menguntungkan dan tidak menguntungkan tidak hanya sifatnya materi ya, tidak hanya sifatnya materi, tetapi juga dikaji dalam mental kita, batin kita. Kita merasa senang atau tidak. Nah, ini antara menguntungkan dan tidak menguntungkan. Maka kalau saudara-saudara pernah membaca ada sabda Buddha ya tentang Atalokadama. Atalokadama itu adalah 8 kondisi duniawi, menguntungkan dan tidak menguntungkan, terkenal, tidak terkenal, dipuji, dicaci, suka dan duka. Ada 8 kondisi duniawi. 8 kondisi duniawi ini setiap orang merasakan. Ya, setiap orang merasakan. Ya, jadi tidak hanya perumah tangga saja. Para Bante pun setiap orang pasti merasakan atau pernah mengalami yang namanya Atalokadama, 8 kondisi duniawi. Tapi pada malam hari ini tidak ke-8-nya kita akan bahas, tetapi hanya yang dibahas adalah menguntungkan dan tidak menguntungkan. Kalau dalam bahasa Pali adalah laba dan alaba.
Mungkin kalau laba bahasa pendidikannya ada ya, menguntungkan juga ya. Nah, dalam bahasa Pali juga dikenal istilah laba dan alaba, menguntungkan dan tidak menguntungkan. Nah, dalam satu sutta juga Sang Buddha juga menjelaskan masalah menguntungkan dan tidak menguntungkan. Sutta ini yaitu dengan nama Mahawaca Gota Sutta. Mahawaca Gota Sutta ini adalah membahas tentang apa saja yang menguntungkan dan apa saja yang tidak menguntungkan. Pertama, ya, Sang Buddha menguraikan apa saja yang menguntungkan. Yang menguntungkan adalah marah adalah tidak menguntungkan. Menjauhi atau tidak melakukan perbuatan amarah, ya, itu yang menguntungkan. Jadi kalau marah tidak menguntungkan, kalau tidak marah-marah itu menguntungkan. Kenapa marah kok tidak menguntungkan? Kenapa? Kalian pernah marah? Pernah nggak? Marah kepada siapa? Pernah marah kepada orang tua? Marah kepada guru? Marah kepada teman? Marah kepada mantan? Ya. Marah tidak menguntungkan. Coba sekarang kalian berpikir kritis. Kenapa marah kok tidak menguntungkan? Alasannya apa? Ayo, boleh dijawab. Yang kelompok cewek dulu. Kenapa marah tidak menguntungkan? Alasannya apa? Ayo, gak apa-apa, jawab aja. Atau yang cowok, kenapa alasannya? Bisa menyebabkan perpecahan. Oke, ada lagi? Bisa sakit hati. Ya, itu kedua-duanya bisa sakit hati. Yang dimarahi bisa sakit hati, yang marah-marah juga bisa sakit hati. Ya. Terus ada lagi? Secara psikologi, ya, kita tidak merasa ketenangan, tidak memiliki ketenangan, ya, batinnya bergejolak terus. Maka di dalam Mahawaca Gota Sutta itu dikatakan marah tidak menguntungkan. Coba kalau kita tiap hari marah-marah, ya, tiap hari marah-marah, nafas kita tersengal-sengal, kita tidak pernah merasakan kedamaian, kita tidak bisa hidup saling berdampingan kepada siapapun. Kalau karakter kita sering marah-marah, gimana bisa berdampingan kalau tiap hari marah-marah? Orang di sekeliling kita, ya, itu akan merasa takut, akan merasa tidak senang, akan merasa terancam kalau diri kita suka marah-marah. Ya, jadi dampaknya dua. Dampak negatif untuk orang di sekeliling kita, orang yang menjadi objek sasaran marah-marah kita. Kemudian diri kita juga merasa tidak mendapatkan keuntungan karena kita marah-marah membuang energi, ya. Kita tidak pernah merasakan ketenangan. Itulah yang menyebabkan marah-marah tidak menguntungkan, ya. Jadi di dalam Dhammapada juga dijelaskan, ya, kebencian tidak akan pernah berakhir jika dibalas dengan kebencian. Benar nggak ini? Ya, tetapi mungkin ada orang yang mengatakan, itu kan sabda Buddha, kita yang menjalani sulit. Nah, kata sulit itulah yang kadang membuat diri kita menjadi malas melakukannya. Berawal dari kata sulit, berawal dari kata tidak bisa, ya. Tetapi apa yang Sang Buddha sampaikan itu adalah hasil pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan oleh Sang Buddha. Ketika kita dicaci, ketika kita dihina, ya. Kalau kita membalas dengan hinaan juga, kalau kita balas dengan marah-marah juga, maka kebencian itu tidak akan pernah terputus. Akan tetapi kebencian itu juga harus dibalas dengan cinta kasih. Banyak pandangan umum yang menyalahartikan hal
hal seperti itu. Bagaimana pandangan umum yang menyalahartikan? Ya, loh kalau kita dihina-hina masa kita tidak mau membalas? Berarti kan kita tidak punya pengetahuan. Berarti kita orangnya bodoh. Diapa-apain diem aja. Kita tidak ada respon. Kan kalau kita disakiti kita harus membalas, gitu kan. Nah maka hal ini tidak bisa diartikan seperti itu. Bukan berarti kita sendiri ketika kita dicaci maki, dihina-hina lalu diam saja, itu tidak. Maka di dalam Dhamma pun juga Sang Buddha menjelaskan apa yang harus kita lakukan ketika kita pada kondisi seperti itu. Coba sekarang kalau saudara-saudara pada kondisi seperti itu, saudara-saudara dihina, dicaci, dikritik, apa yang Anda lakukan? Kalau Anda dihina, dikritik sama teman Anda atau orang lain, apa yang Anda lakukan? Apa? Atau langsung balas dengan memukul? Atau kalau takut melakukan tindak kekerasan, sekarang zamannya sosmed, nulis status, apa yang Anda lakukan? Ayo jawab. Kita santai aja kayak kita ngobrol biasa ya. Apa yang Anda lakukan ketika Anda dikritik orang, dicaci maki orang, dihina, apa yang Anda lakukan? Kalau susah menjawab, sekarang Bante kasih pilihan jawaban. A. Anda lari ketakutan. B. Anda langsung membalas, mencaci, menghina, mengkritik. Terus C. Anda tutup mata. Apa yang Anda lakukan kalau Anda dikritik, dihina, dicaci? Hah? Coba yang keras. Tutup mata. Oh, ya bolehlah seperti itu ya. Tetapi Sang Buddha mengajarkan bukan berarti kita melarikan diri, tutup mata dan sebagainya. Sang Buddha mengajarkan ketika kita dicaci, ketika kita dikritik, hal yang pertama kita tidak boleh langsung membalas, mengkritik. Kita harus tahu apa sebabnya, apa yang menjadi dasar orang itu mengkritik saya, apa yang menjadi dasar orang itu mencaci maki saya, apa yang menjadi dasar orang itu menghina saya. Kalau kita tahu sebabnya, ya, itu akan mengurangi tingkat kemarahan kita. Kalau kita tidak melakukan perbuatan apapun, tidak melakukan ucapan yang menyinggung, lalu kita dikritik, dicaci, berarti kan kritikan, caci makian itu sesungguhnya bukan untuk kita, walaupun secara lisan itu ditunjukkan kepada kita. Maka Sang Buddha waktu itu pernah dikritik, dicaci. Siapa yang marah? Apakah Sang Buddha marah? Tidak. Yang marah adalah siswa-siswanya. Kenapa Sang Buddha dikritik, dicaci maki tidak marah? Murid-muridnya marah. Kenapa kamu berani-beraninya mengkritik Sang Buddha? Lalu Sang Buddha mengatakan, kalau dikritik, coba tunjukkan alasan apa, dasar apa yang membuat Anda mengkritik saya, yang membuat Anda mencaci maki saya. Kalau memang tidak sesuai dengan apa yang saya lakukan, kenapa saya harus marah-marah? Kenapa saya harus membalas dengan caci makian? Tetapi silahkan tunjukkan bagian mana Anda bisa mengkritik saya. Perilaku apa yang membuat Anda tidak suka? Ya. Ucapan apa yang membuat Anda tidak senang? Nah, itulah yang harus kita ungkapkan kepada mereka yang mencaci maki kita, mengkritik kita, menghina kita. Nah, itu yang dikatakan kebencian tidak akan pernah berakhir jika dibalas dengan kebencian. Tetapi cinta kasih itu artinya kita mengembangkan, ya, mawas diri di dalam diri kita. Kalau kita tidak memiliki mawas diri, ketika orang lain mengkritik, kita langsung membalas ya. Langsung seketika membalasnya. Kalau dia mengatakan 2 ucapan, kita membalas 5 dengan 5 ucapan.
tentunya ucapan itu adalah ucapan yang tidak baik. Ya. Maka hal itu yang harus kita kedepankan. Ya. Maka Anda jangan khawatir kalau Anda dikritik, dicaci maki, kalau Anda tidak melakukan hal tersebut. Ya. Berani mengatakan, silahkan mengatakan kepada orang yang mengkritik, bagian mana Anda tidak suka dengan saya. Karena di dalam pribadi orang itu memiliki karakter yang berbeda-beda, ya. Maka kita tidak bisa menyamakan pola pikir kita untuk sama. Kamu harus bersikap seperti ini, tidak. Tentu kita sendirilah yang harus beradaptasi dengan hal-hal seperti itu. Itu tentang kemarahan. Ya, yang pertama tadi saya katakan menguntungkan dan tidak menguntungkan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah hayal itu tidak menguntungkan. Menghindari hayal itu adalah menguntungkan. Kenapa ditekankan bahwa hayal itu tidak menguntungkan? Lalu mungkin ada pandangan yang menyangkal hal demikian. Kan kita meraih mimpi itu dari menghayal dulu. Ya. Benar enggak? Dari kecil ketika Anda dulu kecil TK atau PAUD, dulu enggak ada PAUD ya. TK ya. Anda ditanya, cita-cita Anda jadi apa? Jadi polisi, jadi polwan, jadi dokter. Ya kan? Pokoknya yang tinggi-tinggi. Benar enggak? Apakah ada anak-anak yang ditanya, cita-cita kamu jadi apa? Cita-cita saya cuma mau jadi petani saja. Enggak ada kan? Pasti cita-citanya tinggi. Lalu pandangan umum mengatakan ini adalah hayal. Ya. Kita harus bisa membedakan mana hayal, mana cita-cita gitu ya. Nah, kalau dari awal itu dikatakan sebagai cita-cita, cita-cita itu jadikan semangat. Ya. Ingin menjadi polisi, ingin menjadi pengusaha sukses. Itu jadikan semangat di dalam Anda melangkah mengenyam pendidikan, bekerja dan lain sebagainya. Jadikan semangat, jadikan motivasi untuk meraihnya. Tetapi kalau hanya hayal, itu sifatnya tidak ada aksi dan hanya membuat kesenangan sesaat. Contoh, kalau Anda di rumah, ya di rumah saja, kalau nggak ada aktivitas, ngalamun, menghayal. Ini enaknya kalau hari-hari seperti ini enaknya jalan-jalan. Hari-hari seperti ini enaknya makan apa ya gitu ya. Banyak hayalan. Hayalan itu hanya ada di dalam pikiran. Dan kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang Anda alami saat ini. Ya kan? Contoh lagi ya. Kalau menghayal, meditasi tadi meditasi ya? Meditasi. Hayalannya meditasi itu pengennya Anda cuma sebentar. Tapi kok meditasinya lama? Anda kecewa atau tidak di dalam dirinya? Ada kegelisahan atau tidak? Ada rasa tidak suka atau tidak? Pasti ada. Itulah yang menimbulkan mengapa hayal itu tidak menguntungkan. Banyak hayal ternyata realisasinya tidak ada. Itu yang membuat Anda menderita, Anda tidak memiliki keuntungan secara spiritual. Mental Anda terganggu, batin Anda terganggu. Batin Anda tidak menciptakan kebahagiaan untuk Anda. Maka berusaha untuk tidak hayal, ya. Lalu Anda mengatakan, bagaimana Bante? Kalau hayal itu kita kaitkan dengan aditana, dengan tekad, ya. Itu akan jauh berbeda pengertiannya. Kalau kita mengartikan aditana atau tekad, itu adalah suatu motivasi awal untuk mencapainya. Kalau tekad sama kayak cita-cita tadi, suatu motivasi awal untuk meraihnya. Pengen jadi polisi, pengen jadi pengusaha sukses. Dalam langkah kita itu keraguan-raguannya diputus
Saya tidak akan ragu-ragu lagi. Apa yang saya geluti saat ini, apa yang saya lakukan saat ini harus sungguh-sungguh. Mungkin saat Anda sekolah, saat Anda kuliah, Anda pasti pernah mengalami yang namanya keraguan-raguan. Keraguan-raguan bagaimana? Mungkin dalam diri kalian mikir, nanti saya kuliah 4 tahun. Itu kalau lancar, kalau saya jarang masuk mungkin semesternya jadi lama. Kuliah lama biaya gede, nanti saya mau jadi apa? Pernah nggak punya pikiran seperti itu? Pasti pernah. Ini nanti saya kuliah lama-lama ini mau jadi apa? Ya. Giliran setelah lulus ternyata benar. Mau cari pekerjaan susah, ya kan? Tetapi percayalah bahwa apa yang Anda geluti dengan sungguh-sungguh, ya perlu digarisbawahi. Dengan sungguh-sungguh dan putuskan keraguan-raguan itu, apa yang Anda cita-citakan di awal tadi akan terwujud. Hayalan akan hilang. Tidak hanya sekedar hayalan, tetapi apa yang Anda inginkan segera terwujud. Maka setiap apa yang Anda lakukan saat ini, ya, bersemangatlah dan putuskan keraguan-raguan. Kalau Anda mengambil kuliah apapun, ya, harus dengan penuh keyakinan, dan itu juga akan bermanfaat, entah manfaatnya sekarang atau kemudian hari, ya. Jangan mikir nanti saya kuliah jadi apa, banyak toh sarjana-sarjana nganggur gitu kan. Lah kalau kita melihatnya ke bawah seperti itu, Anda tidak akan pernah maju, ya. Anda tidak akan pernah maju. Maka hayalan itu harus dilenyapkan. Ya, jadi itu yang poin kedua, bahwa apa yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Kemudian poin-poin selanjutnya adalah di dalam Mahawacakota Sutta itu sesungguhnya adalah tentang kemoralan yang setiap umat Buddha lakukan, setiap umat Buddha praktekkan, yaitu tentang 5 moral dalam agama Buddha. Mereka yang melaksanakan 5 moral itu adalah menguntungkan, dan mereka yang mengabaikan 5 kemoralan itu akan merasakan tidak menguntungkan. Salah satunya kita tidak membunuh, kita tidak mencuri, tidak melakukan perbuatan asusila, ya, tidak berbohong, tidak mengkonsumsi minuman yang melemahkan kesadaran kita. Itu adalah yang menguntungkan. Kemudian yang tidak menguntungkan adalah ketika seseorang mengabaikan tentang moralitas, ya. Contoh sederhana di dalam kehidupan kita. Apakah Anda pernah merasakan teman-teman Anda, ya, entah teman di kampus, entah teman di wihara, pernah enggak Anda merasa teman-teman Anda itu sudah mulai tidak percaya dengan Anda? Pernah? Banyak? Wah, itu. Sekarang Bante mau tanya, kenapa alasannya teman-teman di sekeliling Anda sudah mulai tidak percaya dengan Anda? Alasannya apa? Gimana? Terjadi perpecahan. Alasannya tidak percaya apa? Salah satunya selain itu? Ada ngomporin yang nggak baik, gitu ya. Terus, ya pokoknya itulah ya, banyak ya, yang membuat teman Anda tidak percaya dengan Anda. Maka kalau kita mengkaitkan tentang apa yang Sang Buddha sabdakan tadi tentang moralitas, salah satunya adalah ucapan. Yang sederhana adalah ucapan, ya. Dalam moralitas Buddhis kita bertekad untuk tidak tidak berbohong, ya, berucap yang jujur, ya. Kalau keseharian kita sudah mengabaikan hal tersebut, maka akan menjadi kebiasaan diri kita untuk tidak berucap
untuk berucap yang bohong terus, menjadi kebiasaan. Pokoknya tiap hari menjadi orang yang pembohong. Maka kelanjutan akan mengakibatkan teman-teman kita akan menjauhi diri kita dari hal-hal yang sepele. Kalau kita mengabaikan poin antara 5 sila Buddhis itu, ya. Apapun itu sebabnya akan membuat teman-teman Anda mulai tidak percaya. Dulu kamu baik kok sekarang gini. Jadi teman-teman sudah mulai menghindar, ya, dari ucapan berbohong, ya. Lalu apalagi, ya? Ketika Anda mengabaikan kemoralan, Anda kan tiap hari ke wihara. Kok perilaku Anda seperti itu, ya? Ada uang temannya diambil, ada barang temannya diambil. Teman-teman Anda mulai tidak percaya lagi dengan Anda. Teman-teman Anda akan menjauhi Anda. Itulah yang membuat diri Anda, diri kita semua yang mengabaikan tentang hal tersebut akan dampaknya tidak baik atau tidak menguntungkan. Salah satunya teman-teman kita mulai menjauh. Kemudian tingkat kepercayaan kepada diri kita akan berkurang, bahkan tidak ada. Kemudian apa yang kita lakukan, orang lain akan tidak mengikutinya, ya, tidak mengikutinya. Maka Sang Buddha itu adalah dikatakan sebagai guru, ya, panutan. Panutan tidak hanya berdasarkan apa yang diucapkan. Panutan juga bisa dikaji apa yang dilakukan. Tidak hanya apa yang diucapkan, tetapi apa yang dilakukan. Orang bertutur kata, merangkai kata-kata manis, bagus, itu pinter, banyak. Apalagi anda-anda yang masih muda. Kalau merayu pasangan, merangkai katanya puitis sekali, ya. Supaya apa? Apa yang Anda inginkan itu tercapai. Pasangan Anda jadi yakin dengan Anda. Itu dari kata-kata. Apakah kata-kata cukup? Tidak. Kata-kata juga harus dibarengi dengan apa yang kita lakukan. Kita ngomongnya itu puitis sekali, ya. Bahasanya itu menggunakan bahasa yang baku, yang benar, ya. Pokoknya nilai bahasanya baguslah, gitu ya. Tetapi secara tindakan perilakunya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Maka di sini menjadi teladan yang bagus itu adalah selain apa yang kita ucapkan, yang kedua adalah apa yang kita lakukan. Karena menguntungkan tidak menguntungkan seperti tadi di awal saya katakan, tidak hanya kaitannya materi, tetapi spiritual, tentang batin ini juga perlu. Ada kepuasan, ada kesenangan ini juga perlu, ya. Mungkin kalau materi bisa kita dapatkan, bisa kita cari, tetapi sangat sulit, ya, kita untuk mendapatkan keuntungan secara batin, secara spiritual itu sangat sulit. Seperti contoh, banyak orang-orang yang memiliki uang yang banyak, tetapi tidak semuanya orang yang memiliki uang yang banyak mereka akan damai, mereka akan tenang, mereka akan nyaman, ya. Maka dua konsep itu juga harus seimbang, ya. Secara materi oke, secara spiritual atau secara mental kita juga oke, ya. Jadi itu yang harus kita renungkan di dalam diri kita. Kalau Anda profesinya sebagai pelajar, ya, juga seimbang, ya. Belajarnya itu sewenang, ya, tidak ada tekanan, ya. Tidak ada tekanan itu ranahnya kepada apa? Kepada mental kita. Kita mendapatkan pengetahuan, kita pun juga senang. Ada orang yang sekolah terus tetapi batinnya tidak senang, tertekan. Motivasi sekolahnya itu karena apa? Karena merasa nggak enak sama temennya sekolahnya tinggi, saya juga ikut-ikutan. Atau karena motivasinya nggak enak sama orang tua, atau memang dipaksa sama orang tua. Memang pertama Anda mendapatkan pengetahuan atau materi, tetapi
Anda tidak merasakan kesenangan, ketenangan, kebahagiaan. Saya sekolah lama-lama kok nggak seneng lama-lama ya, cuman hanya merasa nggak enak karena hanya ada tekanan. Inilah salah satunya menguntungkan dan tidak menguntungkan. Nah, kemudian kalau kita juga membahas pada era saat ini, masa pandemi seperti ini, apa yang sangat menguntungkan? Nah, yang sangat menguntungkan itu adalah kesehatan. Benar nggak? Anda ke wihara pakai masker ini supaya apa sih? Supaya nggak kena virus, supaya nggak sakit. Ya. Apakah pakai masker terus itu menyenangkan? Enggak kan? Enggak kalau pakai masker terus. Pertama telinganya juga pegel. Terus kita nggak bisa melihat orang itu senyum atau tidak, gitu ya. Itu kadang kan nggak menyenangkan, tetapi ada nilai yang lebih tinggi. Kita bisa memiliki kesehatan yang baik. Maka di dalam Dhamma juga dikatakan arogya para manglaba. Kesehatan adalah keuntungan yang tinggi. Ya, kesehatan adalah keuntungan yang tinggi. Maka kita menjaga kesehatan seperti ini bukanlah berarti kita sekedar ikut tren pakai masker ya. Apalagi sekarang maskernya macam-macam, ada yang gambar mulutnya sendiri, ada yang fotonya mantannya, ada. Tetapi tidak hanya sebatas itu. Kita adalah melakukan pola seperti ini adalah untuk kesehatan kita, untuk keuntungan diri kita, karena di dalam Dhamma kesehatan itu adalah keuntungan yang besar, ya. Maka kita tidak ada salahnya kita menjaga kesehatan kita, ya. Kita tiap hari harus cuci tangan, gitu ya. Tiap megang benda apapun harus cuci tangan, jaga kebersihan. Itu salah satu keuntungan di dalam diri kita. Banyak sekali sebetulnya keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan pada era saat ini. Kalau di dalam industri pendidikan, ya, di dalam pendidikan itu dikatakan revolusi 4.0, ya. Pernah dengar kan? Apa itu? Ya. Pokoknya kehidupan kita itu semuanya, ya, berkaitan dengan teknologi. Sebelum masa pandemi seperti ini, itu menjadi tren, hanya menjadi tren untuk sebagai pemateri saja, ya. Tetapi aksinya ketika di sekolah masih pembelajaran konvensional, ya. Guru menerangkan, siswa mendengarkan, ya. Tetapi di masa pandemi seperti ini, Anda dipaksa untuk menggunakan kecanggihan teknologi untuk Anda belajar. Itulah sesungguhnya keuntungan. Dulu kan jarang kita belajar sepenuhnya menggunakan teknologi canggih seperti itu. Mungkin menggunakannya kalau memang kita butuh. Tetapi sekarang mau nggak mau kita ditekan, kita dituntut untuk bisa belajar, untuk bisa memanfaatkan menggunakan teknologi untuk membantu kehidupan kita. Belajar apapun sekarang harus menggunakan teknologi tersebut, ya. Dulu mungkin sebelum pandemi Anda mungkin tidak bisa menggunakan atau tidak tahu apa itu aplikasi Zoom, gitu ya. Sekarang semuanya bisa tahu menggunakan cara belajarnya bagaimana dari jarak jauh, ya. Ada kemudahan-kemudahan, ya. Nah, itulah salah satunya keuntungan, sisi positifnya. Kalau setiap peristiwa, setiap kondisi yang kita alami saat ini, kita memandangnya selalu dalam sisi yang negatif, apapun akan membuat diri kita menjadi sedih. Masa pandemi menjadi kondisi yang tidak menyenangkan, menderita. Itu sisi negatifnya. Kalau kita mengambil dari sudut positifnya, kita merasa senang. Kita sekarang bisa menggunakan kecanggihan teknologi untuk belajar dari jarak jauh, ya. Jadi ada dua sisi. Maka di dalam Buddhis itu kita belajar, ya,
belajar untuk bijaksana. Salah satunya bijaksana itu bagaimana? Bijaksana itu mampu melihat segala situasi apapun tidak hanya dalam sudut yang negatif. Ada sisi keuntungannya, ada sisi positifnya. Jadi tidak semata-mata apa yang menjadi peristiwa saat ini menyedihkan. Tidak hanya sebatas itu, tetapi ada sisi baiknya. Sama seperti kalau Anda pernah di wihara atau di kelenteng, Anda melihat simbol yin dan yang, tahu kan? Yang lingkaran bulat, terus terbagi atas dua bagian, ada hitam, ada putih. Di sisi hitam ada lingkaran kecil warnanya putih. Di sisi putih ada lingkaran kecil yang warnanya hitam. Itu artinya apa, saudara-saudara? Artinya kalau hitam itu adalah diartikan dalam situasi yang negatif. Pokoknya dalam situasi yang menderita apapun, pasti ada celahnya kita menemukan yang namanya kondisi yang menguntungkan juga. Contoh tadi dikatakan kalau kita mengalami dampak musibah yang menyeluruh seperti ini kan pasti orang mengatakan tidak menguntungkan. Maka yin dan yang itu simbol yang hitam ada celah putih. Artinya apa? Di kondisi yang menderita ini pasti ada celah kita menemukan yang namanya kebahagiaan. Demikian juga di kondisi sebahagia apapun pasti ada celahnya kita merasakan penderitaan. Contoh kalau Anda bahagia, ulang tahun, seneng kan? Seneng ulang tahun, karena nunggunya setahun ya. Ketika ulang tahun kita seneng, diucapkan selamat ulang tahun sama teman-temannya, senang ya. Apakah senang ini semuanya Anda rasakan semua? Apakah tidak ada kondisi yang sedikit membuat Anda menderita? Pasti ada. Saat mendapatkan kado senang, saat mendapatkan kata-kata yang membuat Anda gembira juga senang, mendapatkan doa juga senang saat ulang tahun. Tetapi kan ulang tahunnya anak-anak sekarang kan ekstrim ya. Yang ulang tahun diceplokin telur, disiram air yang campurin tepung ya, terus apa lagi, rose bran gitu ya, lalu digoreng gitu ya. Jadi daging goreng ya lama-lama. Nah, itu membuat menderita juga ya. Harusnya saya senang, kenapa saya diintimidasi, diceplokin telur, disiram nggak tahu itu airnya dari air apa gitu kan. Kadang air bersih juga memang disengaja supaya airnya jadi kotor gitu ya. Nah, artinya apa? Dalam kondisi bahagia pun kita juga akan mengalami titik atau celah menderitanya. Kayak di ruangan ini saja contohnya, kita senang kalau mendapatkan sentuhan dingin ya. Ruangan ini ada AC-nya dingin. Tetapi juga ada celah menderitanya. Kalau lama-lama jadi kedinginan ya, menderita ya. Tadi Anda dari rumah ke wihara, naik motor atau jalan kaki, naik tangga yang tinggi, capek. Kalau sudah capek pengennya duduk ya, ternyata sudah duduk nyaman. Sekarang giliran duduknya kelamaan, kan kakinya pegel-pegel kan. Nah, itu adalah celah yang membuat Anda menderita ya. Itu sisi bahagia pun juga ada celah menderitanya. Sama kalau sisi yang menderita apapun juga ada celah untuk kita bahagia. Jadi Anda tidak boleh terpuruk ya. Kok Anda lalu menyimpulkan saya ini terlahir di keluarga yang pertama, keluarga yang tidak mampu. Lalu apa yang saya lakukan kok semuanya tidak berhasil. Lalu Anda menyimpulkan saya ini kurang beruntung. Ingatlah bahwa setiap kondisi apapun pasti ada celah Anda menemukan kebahagiaan. Jangan mengeluh, tetap optimis dengan kapasitas, dengan kemampuan apa yang Anda miliki ya. Jadi ada celah-celahnya bahagia. Maka hal tersebut
Di dalam dhamma itu diringkas ya menjadi ataloka dhamma, 8 kondisi duniawi ya. Kadang kita pernah merasa beruntung, kadang kita tidak beruntung. Kadang kita terkenal, juga tidak terkenal. Kadang kita dipuji, kadang dicela. Kadang kita suka, kadang kita duka. Itulah dualisme kehidupan kita, ya. Dualisme kehidupan kita. Seperti sisi telapak tangan kita, ya, memiliki warna yang berbeda. Tinggal tergantung diri kita yang mengolah. Kita mau sisi yang hitam atau yang putihnya. Sisi bahagia atau sisi menderitanya itu tergantung kita yang mengelola. Mengelolanya bagaimana? Kalau di dalam agama Buddha ada step-step atau tahap-tahap yang harus kita lakukan untuk kita melakukannya, untuk mengatasinya dalam kondisi bahagia atau menderita. Ya, maka ada istilah pariyati, patipati dan patiweda. Kita belajar teori dulu, baru praktek, baru penembusan. Sama seperti pendidikan, kita belajar teori, baca buku, dengerin penjelasan guru, lalu kita praktek mengerjakan soal UAS gitu ya, UTS atau ujian gitu ya, prakteknya. Lalu ada penembusannya apa? Ternyata kinerja saya, apa yang saya lakukan dari belajar banyak sumber dari guru, dari buku dan lain sebagainya, saya mengerjakan ujian dan hasilnya memuaskan. Ya, ada tahapan-tahapan ya. Maka kita semua sebagai umat Buddha khususnya tidak boleh memiliki satu sikap yang pesimis ya. Satu sikap yang pesimis, kok kehidupan saya tidak bahagia. Banyak orang yang kadang-kadang putus asa di tengah kondisi yang dialami karena tidak memiliki keuletan. Ya, seperti generasi muda, ya, karena masih labil, ya. Apa yang digeluti, kok ini kayaknya tidak memuaskan, ya udah saya putuskan. Akhirnya apa yang diinginkan tidak terwujud, ya. Maka perlu yang namanya memiliki keuletan, punya semangat juga, ya. Jadi itu juga saling berkesinambungan, ya. Kalau di dalam ilmu biologi, apa itu istilahnya, simbiosis mutualisme, ya. Simbiosis mutualisme. Apa contohnya? Contohnya kalau ada binatang kerbau, simbiosis mutualismenya apa? Burung bangau itu ya. Dia walaupun kakinya yang kotor naik ke punggung kerbau, tapi ada sisi yang menguntungkan. Menguntungannya apa? Gatal-gatalnya hilang, kutunya dipatokin sama burung, saling menguntungkan, ya. Maka kehidupan kita pun juga seperti itu. Jangan merasa diri kita itu terbebani, tetapi kita juga ada di sini juga menjadi sebab menguntungannya orang-orang terdekat kita. Dengan kehadiran kita, teman-teman kita bisa bahagia. Kalau diri kita memang benar-benar memiliki suatu komitmen untuk menjadi orang yang baik. Dengan kehadiran kita, walaupun kita belum ngomong, walaupun kita belum melakukan apa-apa, dengar suaranya saja sudah senang. Kalau itu orang baik dan orang yang disuka. Sama toh kalau kalian lagi senang sama seseorang, nggak lihat orangnya langsung, baru lihat dengar suaranya, oh hatinya berbunga-bunga kan, berbunga-bunga, tapi bunganya cepet rontok biasanya. Senang dulu ya, itu baru dengar suaranya, belum lihat orangnya. Sama kalau pribadi kita ini adalah pribadi yang baik, kita hadir di tengah-tengah sahabat kita akan terpengaruh merasakan energi kebahagiaan. Teman-teman kita juga senang dengan kehadiran kita, walaupun kita belum berbicara, walaupun kita belum bertindak. Artinya apa? Kita itu adalah menjadi orang yang sangat beruntung sekali dengan perilaku kita yang baik itu, ya. Jadi pada intinya dalam ulasan Dhamma ini Bante menekankan bahwa
keuntungan dan kerugian, apa yang menguntungkan dan apa yang merugikan, seperti poin-poin yang Bante tadi jelaskan, ini harus dilihat sisi positifnya. Jangan semuanya dilihat dari kacamata yang negatif. Kalau ketika kita mengalami kondisi apapun mampu melihatnya dalam sisi positif, ya, pasti akan kita mengalami proses yang membuat kondisi yang tidak menyenangkan berubah menjadi yang menyenangkan, ya. Mungkin itu saja ya yang Bante sampaikan. Semoga bermanfaat sharing pada malam hari ini, ya. Terima kasih. Selamat malam. Namo Sanghyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.